Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Masya Allah. Sobahul khair. Subhanallah. Baik, baiklah. Jadi hari ini Bapak akan memulai pembelajaran yaitu tentang Al-Quran hadis. Jadi materi hari ini itu yaitu tentang Al-Quran. Jadi sedikit pengertian Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah, yang mana isinya semuanya itu termasuk perkataan Allah. Dan jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia. Saking mulianya Al-Quran, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu jadi mulia. Contohnya adalah Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga ikut menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lainnya. Paham tuh? Paham. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif. Nah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Fauzi mengenai tentang pengertian Al-Quranul Karim dan kemudian Al-Quran. Jadi beruntung kita hari ini anak-anak semuanya, para santri Pondok Rabbani yang hari ini belajar Al-Quranul Karim. Nah, jadi hari ini kalau disebutkan tadi oleh Bapak Fauzi kemudian Al-Quranul Karim, semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Maka beruntung kita yang nantinya kita terus istiqomah menghafal Al-Quran, itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi anak-anak semuanya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hari ini di Palestina itu sedang terjadi perang, penjajahan. Di sana itu dibombardir. Anak-anak di sana ketakutan, tapi mereka pengen hafal Al-Quran. Sampai ada salah satu anak di Palestina itu yang pengen meminta Al-Quran kepada umat muslim. Jadi pengen ngafal Quran walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan ketakutan, tapi tetap menghafal Al-Quranul Karim. Nah, dan hari ini kita masih bisa makan, masih bisa belajar dengan tenang, masih bisa ibadah dengan baik, dengan tenang di negara kita ini, maka kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kemarin ada anak yang di Palestina juga yang cerita ke pamannya. Dia bilang sama pamannya, "Paman, bolehkah aku meminta sesuatu tapi aku malu untuk mengatakannya?" Ditanya sama paman itu, wahai anakku," dibilangnya, "boleh, katakan saja. Aku belum makan selama 3 hari bersama adikku. Bolehkah aku meminta makanan untuk berikan kepada adikku yang kecil ini?" Itu padahal anak Palestina itu abangnya belum makan, tapi dia mikirin adiknya. Hari ini kita masih bisa makan. Dan apa yang dikatakan paman itu setelahnya, paman itu bilang, "Bagaimana kalau aku katakan aku juga belum makan selama beberapa hari?" Ternyata hari ini kita di sini begitu beruntung, kita bisa belajar dengan tenang, bisa belajar Al-Quran, bisa makan di sini, bisa ibadah dengan tenang. Maka harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya Allah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Iqbal. Ya, selanjutnya diserahkan kepada Ustadz Iqbal untuk menjelaskan mengenai ayat-ayat tentang bersyukur. Baiklah anak-anak, seperti yang telah kita simak dan kita dengarkan tadi mau'idhah hasanah dari ustadz-ustadz kita tadi, yakni tentang kemuliaannya Al-Quran, tentang bentuk syukurnya kita sebagai umat muslim, umat Islam, yang mana kitab kita, kitab suci kita yaitu kitab Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kita sebagai orang muslim, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus banyak-banyak bersyukur terhadap Al-Quran. Kenapa kita harus bersyukur terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri adalah satu-satunya kitab suci dari zaman nabi-nabi sebelumnya yang tidak bisa diubah sebagai
sebagai mukjizat bukti bahwasannya Al-Quran itu benar-benar kitab suci. Bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak surat-surat atau ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus bersyukur. Salah satunya yakni surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku maka ketahuilah bahwa azabku amatlah pedih. Baiklah, mungkin pembahasan yang terakhir akan dibawakan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Faiz, yang akan dikonklusikan atau disimpulkan nanti setelahnya. Ya anak sudah dijelaskan oleh Ustadz Fauzi dan juga sama Ustadz Arif, dan terakhir tadi sama Ustadz Iqbal tentang yang pertama Al-Quran itu sebagai kemuliaan, yang kedua disangkut pautkan dengan Al-Quran itu sebagai tanda rasa bersyukur kita. Nah, dari ketiga guru kita yang telah menyampaikan itu, sekarang waktunya kita simpulkan. Al-Quran ini bukan hanya sekedar sebagai kitabnya umat Islam, tetapi sebagai pedoman seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya umat yang sangat beruntung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebuah pedoman yang sesuai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita syukuri pemberian mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Muhammad ini, dan terus ya bagi kalian yang menghafalnya terus untuk dihafal, bagi kalian yang sering membacanya terus dibaca dan dipahami. Quran tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut, yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan, mana yang bisa kita hindari dan mana yang wajib kita kerjakan, serta kita juga dapat mensyukuri bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan di muka bumi ini untuk ini saja yang dapat Bapak simpulkan. Mudah-mudahan dengan kesimpulan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Bapak mohon ampun, kepada kalian Bapak mohon maaf. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.